Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Muhammad Abdurrohim, saya sendiri Nur Asda, kemudian Bapak Ferdianto Pradana, dan Bapak Taurisa Wijaya akan membawakan presentasi tugas grup project bagian 2 untuk mata kuliah Manajemen Data dan Informasi semester genap 2024-2025 terkait Enhanced Entity Relationship Diagram yang dibimbing oleh dosen pengampu Profesor Insinyur Arif Junaidi, MSc, PhD. Next. Baik, agenda presentasi dari tugas kali ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dilanjutkan dengan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Untuk pendahuluan, untuk kelompok 2, studi kasus yang diambil adalah Shopee. Kenapa Shopee? Karena pada awalnya Shopee hanya berfokus pada fashion dan kecantikan, kemudian berkembang menjadi platform besar berbagai kategori produk yang membutuhkan sistem data untuk mengelola pengguna, produk, toko, transaksi, logistik, serta pembayaran. Kebutuhan sistem data Shopee ini membutuhkan konsep model konseptual yang kuat dan fleksibel untuk mengelola entitas kompleks dan hubungan antar data. Latar belakang Latar belakang yang pertama adalah pemodelan data dengan pendekatan entity relationship atau ER dan model relation untuk memahami arsitektur data yang mendukung proses bisnis utama dan studi kasus pada platform e-commerce seperti Shopee. ER merupakan pengembangan dari model ER yang klasik yang mendukung adanya generalisasi, spesialisasi, adanya tipe union sebagai representasi multilevel, pewarisan, dan hierarki. Model ER cocok untuk sistem skala besar dan dinamis seperti Shopee. ER sendiri adalah Enhanced Entity Relationship. Kemudian tujuan perancangan ER itu adalah untuk mengidentifikasi entitas-entitas kunci dalam proses bisnis Shopee, menganalisis relasi antar entitas dalam model operasional, merancang model ER yang komprehensif dan representatif. Batasan masalah pada tugas ini yaitu fokus hanya pada peran untuk pembeli dan penjual, kemudian proses dimulai dari pendaftaran akun hingga penerimaan produk dan ulasan. Dan kemudian yang terakhir tidak mencakup fitur Shopee Food. Next. Kajian pustaka pada tugas ini yang pertama adalah analisis kebutuhan basis data, kemudian desain basis dan konseptual, dan IIR sendiri. Untuk analisis kebutuhan basis data, proses sistematis untuk memahami data yang dibutuhkan oleh organisasi dengan tujuan membangun basis data yang akurat, efisien, dan relevan. Basis data sendiri menjadi fondasi utama dalam perancangan sistem informasi yang bermanfaat untuk memastikan relevansi informasi yang disimpan, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pemrosesan data, dan mencegah redundansi yang sangat penting untuk database dan menjaga integritas dan validitas data. Desain basis dan konseptual merupakan perancangan database awal dengan tujuan untuk membuat model abstrak dari struktur data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau sistem. Komponen utama desain konseptual sendiri yang pertama adalah entitas yang berupa objek penting yang perlu disimpan informasinya seperti membeli, penjual, produk, dan lain-lain. Atribut sendiri itu karakteristik yang menjelaskan masing-masing entitas seperti nama, jenis produk, alamat. Kemudian relationship merupakan interaksi atau hubungan antar entitas, misalnya membeli atau memiliki. Kemudian EER atau Enhanced Entity Relationship yang merupakan pengembangan dari model ER klasik yang digunakan untuk sistem yang lebih kompleks dan dinamis seperti e-commerce. Untuk ER sendiri lebih ekspresif dan fleksibel dalam memodelkan data dan mampu menggambarkan sistem besar dengan presisi. Dia juga merupakan fondasi yang kuat untuk perancangan basis data seperti Shopee secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdurrohim. Silahkan Mas. Terima kasih Bu Asda. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan flowchart alur pemesanan Shopee dari sisi pembeli dan penjual. Yang pertama dari sisi pembeli, yang pertama memulai yaitu mengakses aplikasi Shopee. Di mana jika sudah memiliki akun, kita tidak perlu melakukan registrasi langsung login. Tapi jika belum memiliki akun, kita harus melakukan registrasi dan verifikasi, dilanjutkan verifikasi akun dan
Selanjutnya login, memilih produk. Sudah memilih produk, kita akan masukkan ke keranjang, input barang ke keranjang, check out dan proses check out. Tapi jika tidak mau untuk proses check out atau masukkan ke keranjang, kita bisa masukkan ke favorit, masuk ke favorit, dan apabila di favorit lanjut belanja akan kembali ke memilih produk. Setelah proses check out pada poin 2 yaitu memilih produk dalam keranjang yang akan dibeli, memilih alamat pengiriman, dan memilih opsi pengiriman, yaitu durasi dan ekspedisinya beragam, dan bisa memilih opsi voucher. Setelah itu, pilih metode pembayaran. Di sini bisa bayar sekarang dengan metode proses pembayarannya yaitu bisa transfer, VIE, Shopee Pay, dan kartu kredit. Selanjutnya yaitu pembayaran lunas. Pembayaran lunas, eh, jika lunas langsung dibuat pesanan, dan juga ada pemilihan COD setelah pemilihan metode pembayaran. Setelah pembayaran lunas, jika belum dibayarkan, pembayaran akan expired dan pesan dibatalkan. Selanjutnya poin ketiga yaitu proses pengiriman. Proses pengiriman, setelah barang dikirim, kita konfirmasi barang diterima. Jika telah diterima, dalam proses pilihan metode pembayaran COD, kita membayarkan pesanan kepada kurir. Jika pesanan melalui pembayaran transfer VE, Shopee, dan lain-lain, eh, langsung memberi ulasan kualitas produk, pelayanan penjual, kecepatan jasa kirim. Jika ada kendala dalam pengiriman atau barang tidak sesuai, yaitu ajukan pengembalian. Selesai. Itu untuk flowchart pembeli, alur pemesanan Shopee di pembeli. Selanjutnya, yaitu alur pemesanan Shopee di penjual. Yang pertama, dari penjual melihat data dan rincian pesanan, yaitu adanya bukti pembayaran. Setelah itu, apakah pesanan sudah sesuai? Biasanya akan menggunakan fitur chat Shopee dari antara pembeli dan penjual. Jika pesanan sudah sesuai, kita lanjut proses pengemasan barang, mengatur pengiriman barang sesuai dengan resi pengiriman, pick up oleh kurir atau drop di tempat pengiriman, lanjut melakukan pengiriman barang, terus mendapatkan pembayaran selesai. Jika pesanan tidak sesuai, kita akan mengajukan pembatalan oleh pembeli, terus persetujuan pembatalan pesanan oleh penjual, dan pengembalian dana melalui Shopee Pay atau e-wallet. Selesai. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak Abdurrahim. Di pembahasan slide ini akan membahas terkait dengan identifikasi kebutuhan data, di mana kebutuhan data sistem pengelolaan Shopee dari sudut pandang pembeli dan penjual. Yang pertama, pembeli dan alamat pengiriman. Nah, pembeli di sini dalam hal ini dapat memiliki banyak alamat. Kemudian pembeli ketika melakukan transaksi dapat memilih satu pengiriman, dan kemudian dari pengiriman tersebut memiliki detail pengiriman yang terdiri dari ID detail kirim, tanggal jam, serta lokasi terakhir. Kemudian juga terdapat penjual, toko, dan produk. Di sini penjual memiliki satu penjual bisa memiliki banyak toko, dan satu toko bisa menjual banyak produk. Selanjutnya, pembeli dapat melakukan interaksi dengan toko melalui fitur chat. Selanjutnya, pembeli juga bisa menambahkan produk ke dalam daftar favorit, dan juga pembeli bisa memberikan review terhadap produk yang sudah dibeli.
Boleh di next, Mbak. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Taurisa. Dipersilakan, Oke, Pak. baik, terima kasih Mas Ferdi. Untuk selanjutnya adalah pengembangan dari entity relationship diagram yang sudah dibuat sebelumnya, sekarang diperbaiki dengan menggunakan enhanced entity relationship. Nah, di proses EER ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah melakukan generalisasi dari pembeli dan penjual menjadi sebuah entity dengan nama user akun, di mana user akun ini akan mempunyai dua spesialisasi, yaitu pembeli dan penjual. Kemudian terdapat juga beberapa entity yang bisa digabung seperti chat dan review, itu akan menjadi sebuah entity pesan. Terus kemudian ada voucher, di mana voucher terdapat dua jenis, yaitu voucher produk dan voucher ongkir. Kita lihat pada bagian kanan adalah hasil dari enhanced entity relationship diagram yang baru, di mana untuk relationship antara user akun dan alamat masih sama, hanya saja sekarang user akun dipecah menjadi dua, yaitu pembeli dan penjual. Interaksi antara pembeli dan transaksi juga masih sama, di mana satu orang pembeli bisa melakukan beberapa transaksi, terus kemudian transaksi dengan produk, ini tetap ada satu relationship namanya detail transaksi, hanya saja di sini kita akan menambahkan ID pengiriman dan voucher produk pada detail transaksi. Untuk fitur berikutnya, seperti interaksi antara pembeli dan penjual, sekarang tidak lagi menggunakan relationship chat, tapi dia akan menggunakan relationship ke generalisasi dari chat, yaitu pesan. Demikian juga dengan review produk yang dilakukan oleh pembeli akan dicatat juga pada entity pesan. Terakhir, pembeli juga dapat melaksanakan atau melakukan daftar favorit dari sebuah produk. Nah, ini relationship ini tetap ada, yaitu ada pada relationship daftar favorit. Nah, kemudian dari ER yang sudah kita buat tadi, kita buat lagi yang namanya physical data design. Jadi physical data design ini adalah tabel yang merepresentasikan masing-masing entity ke dalam tabel yang ada di dalam database fisik gitu ya. Jadi dari ER yang sudah kita buat sebelumnya, kita tulis kembali nama tabelnya apa, atributnya apa. Nah, di sini kita kasih sebuah flag ya, misalkan pada user akun tadi di spesialisasi jadi dua, pembeli dan penjual, ini terdapat flag pembeli dan penjual. Dan juga atribut-atribut yang ada penjual kita masukkan juga ke dalam entitas atau tabel user akun ini. Gitu. Terus kemudian dari physical design ini dibuat sebuah script SQL atau script untuk membuat sebuah tabel. Dari masing-masing entity dibuat script untuk membuat creatable, seperti creatable untuk user akun, kemudian tabel untuk alamat, tabel transaksi, tabel pengiriman, tabel detail pengiriman, tabel produk, kemudian ada tabel pesan. Nah, ini adalah tabel-tabel relationship, ada tabel relationship interaksi chat, review, favorit, voucher, dan yang terakhir adalah detail transaksi. Dari script SQL ini kemudian kita eksekusi pada sebuah DBMS. Di sini kita menggunakan DBMS PostgreSQL 16. Kita eksekusi satu persatu dari masing-masing script ini, maka dia akan menjadi sebuah tabel di dalam skema. Di sini kami namakan skemanya bernama tugas MDI untuk Shopee. Nah, ada beberapa tabel yang sudah tercreate di sini, seperti alamat, detail pengiriman, detail transaksi, favorit, interaksi chat, pengiriman, pesan, produk, review, transaksi, user account, dan voucher. Pada tabel ini juga bisa kita tampilkan kembali entity relationship diagramnya, seperti ini. Jadi hubungan antar tabel, di sini terlihat beberapa relasi gitu ya. Misalkan di sini ada relasi antara user akun dengan pesan melalui interaksi chat, terus kemudian ada review juga, ada favorit juga dengan produk. Nah, di sini juga bisa ditampilkan entity relationship dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, bagian terakhir dari presentasi ini ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Asda. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas. Baik, kesimpulan dari tugas
IIR saat ini yang dengan studi kasus Shopee, yaitu yang pertama desain entitas relasional. Jadi dengan menggunakan pendekatan entity relationship diagram, studi ini berhasil mengidentifikasi dan memodelkan berbagai entitas penting seperti pembeli, penjual, produk, transaksi, pengiriman, serta interaksi, baik chat maupun review. Kemudian analisis kebutuhan data. Dari studi ini menekankan pentingnya analisis kebutuhan data untuk mencegah adanya redundansi, meningkatkan integritas data, serta memastikan bahwa hanya data yang benar-benar dibutuhkan yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian yang terakhir adalah enhanced entity relationship, itu memungkinkan bahwa entitas turunan atau subclass mewarisi atribut-atribut dan relasi dari entitas induknya atau superclass, sehingga tidak perlu mengidentifikasikan ulang atribut dan mengurangi redundansi data. Demikian tugas ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.